Spy Family episode 5 itu filler, tapi ini adalah episode yang paling bagus yang pernah tayang di anime ini untuk sekarang, karena aku baru nonton episode 5 juga. Halo Indo Gamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara yang membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau membahas spesifik episode 5 dari Spy X Family atau Spy Family. Gak usah protes bagaimana cara bacanya karena itu nggak penting. Jadi buat kau yang nggak tahu ada apa di episode 5 ini dan apa yang membuat episode 5 ini spesial, aku bakal ngasih tahu kau baik-baik kayak aku ngasih tahu kau buat beli baju Wibu Lokal atau jaket bukan clickbait di bit.ly/tokocs. Ya, aku bakal ngasih tahu sebaik-baik itu. Dan menurutku, ya tadi, episode 5 dari Spy X Family adalah episode terbaik yang pernah tayang di anime ini. Kejeniusan Cloverworks dan Wit Studio itu benar-benar kelihatan dari produksi anime ini. Ya aku tahu, mengerjakannya ganti-gantian, episode sekian itu bisa jadi Cloverworks, episode sekian itu bisa jadi Wit Studio. Tapi kita nggak benar-benar tahu apakah mereka mengerjakan semua episode itu benar-benar terpisah atau enggak. Misalnya, siapa tahu mereka bergabung di story atau plot atau apapun itu. Dan yang terutama itu di episode 5, yang dimana ceritanya bener-bener berbeda dari manga. Ya secara inti masih sama tapi beda dari manga. Aku gak bisa ngezoom kamera gini gitu. Di zoom sama editor. Episode 5 ini berfokus pada cerita Anya yang mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Maksudnya memaksa minta hadiah dari orang tuanya karena udah lulus di sekolah mereka yang terbaik itu. Di manga, khusus episode 5 ini yang ada di chapter 6, itu sebenarnya ceritanya sama. Ceritanya sama persis, tapi pengadeganannya beda banget. Bahkan ada adegan-adegan yang ditambahkan dari manga. Di manga itu nggak ada, tapi ditambahkan ke anime. Dan itu namanya filler. Apa sih bedanya episode 5 di manga dengan episode 5 di anime? Sebenarnya chapter 6, tapi 6 atau 7 aku juga lupa, tapi apa yang membedakan? Contohnya ketika Yor mau membunuh salah satu orang tua murid yang anaknya lulus di sekolah Eden agar Anya bisa masuk gantiin dia. Di manga, pembunuhan itu dilakukan di pesta dan di sana ada banyak orang dan latar pesta. Jadi ya jelas latar pesta pasti ramai. Tapi di anime, adegan ini benar-benar dilakukan secara singkat dan dilakukan di ruangan gelap yang hanya ada Yor dan korbannya. Terus ada beberapa kayak meja dan ruangan gelap gitu. Jadi ini dilakukan supaya membuat semuanya lebih efisien dan lebih menarik aja, biar lebih terfokus sama satu orang. Jadi, di sini kita bisa mendapatkan ekspresi Mama Yor yang akan mendominasimu. Kau bayangkan gimana rasanya kau diinjak sama Yor dengan ekspresi kayak gitu, pasti kau suka ya kan? Dan di manga ini nggak ada deh kayaknya, harusnya nggak ada. Di manga, adegannya memang hitam putih. Ya, manga pada dasarnya hitam putih kalau khusus itu. Tapi, di anime juga dibikin hitam putih. Yang ada warnanya itu cuma wine, ada darah, dan mata Mama Yor, mama kita semua. Dan itu membuat semuanya lebih epic gitu, lebih bikin takut aja biar lebih serem, lebih keren. Makanya dibikin kayak gitu. Jadi pada dasarnya kenapa sih bisa diganti adegannya, bisa dipersimpel gitu? Daripada mereka membuat adegan pesta, mereka memutuskan untuk membuat adegannya dipersimpel tapi dibikin deep, dan mereka akhirnya bisa fokus ke beberapa ekspresi seperti ekspresi mamanya Yor. Nah, biasanya adegan yang disingkat atau adegan yang ditambah-tambahkan itu biasanya ngebuat anime jadi apa bahasanya? Kentang. Ya, tapi khusus ini di episode 5 kebetulan kentangnya enak dimakan aja gitu. Dibikin sama Gordon Elif, ya itu pokoknya chef British. Selain mereka bisa berhasil menghemat waktu dengan adegan itu, mereka juga bisa membuat adegan itu lebih intens dan berhasil mengembangkan ekspresi-ekspresi muka dari karakter-karakter lain. Seperti salah satunya karakter Mama Yor yang bisa kelihatan lebih dark, lebih ngeri gitu, lebih tensinya lebih tinggi. Dan adegan tadi itu adalah adegan yang menggambarkan seberapa bagusnya, seberapa jeniusnya orang-orang yang bekerja di studio ini. Mereka yang mengadaptasi ini benar-benar orang yang ya bisa aku bilang cukup jenius untuk memanfaatkan banyak waktu dan banyak tempat dan resource pada dasarnya. Walau ada yang diperpendek seperti adegan mama kita semua, Mama Yor, ada juga adegan yang diperpanjang. Adegan yang diperpanjang itu adegan yang dimana Anya ngebuat ulang Spy Wars, anime kesukaannya sendiri, yang dimana bapaknya nanti jadi Bond, apa sih? Jadi ya pokoknya jadi mata-mata. Kalau di manga, adegan penyelamatan Anya itu sangat-sangat simpel, dibikin bener-bener simpel dan bisa jadi nggak sampai 10 halaman. Ya aku nggak yakin lebih dari 20 halaman.
Di manga tetap ada adegan sewa kastil dan manggil spy lain. Namun, adegan penyelamatannya cuma adegan penyelamatan Anya yang ada di belakang meja. Cuma itu doang, dan akhirnya nanti Lloyd berantem sama Yor. Dan akhirnya adegan itu diselesaikan dengan ya Lloyd dan Anya menatap keluar kastil dan menatap langit bareng gitu. Udah kayak gitu doang. Dan akhirnya chapternya selesai. Tapi di anime, studionya itu benar-benar menambahkan berbagai macam segala aspek yang keren-keren untuk penyelamatan Anya. Beberapa adegan yang kusuka dari adegan penyelamatan Anya adalah ada adegan kompilasi agen-agen yang ngumpul dalam kastil, itu kelihatan keren banget. Ada juga adegan yang dimana Lloyd sambil pidato sambil ngasih morse di mic, itu kelihatan keren. Itu secara story juga kelihatan brilian gitu. Emang ada yang mikir sampai ke sana? Nggak ada kan? Nggak ada. Dan juniornya di sana merasa kagum banget dengan Lloyd gitu, ngeliat Lloyd kayak senior yang epic, mantap jiwa dan apapun itu. Pokoknya itu adegan kelihatan keren. Dan juga ada lagi adegan tembak-tembakan spy, yang dimana Lloyd berhasil menghindari banyak tembakan dan dia ngelompatin bola-bola dan menghindari banyak bola. Itu dari animasi, bohong kalau kau bilang itu nggak keren. Bisa jadi matamu bermasalah dan segera cek ke dokter. Siapa tahu matamu mendekati tidak berfungsi. Dan terakhir, ada adegan di mana Yor ngelawan Lloyd. Yang dimana di manga itu kelihatan ya biasa, sekedar kelihatan pukul-pukulan singkat dan haknya patah. Terus di anime itu benar-benar dianimasikan secara epic. Bagaimana animasinya, bagaimana fluid karakternya, dan diakhiri dengan sama. Hak sepatunya Yor patah dan akhirnya dia tidur. Udah gitu doang. Tapi tetap itu kelihatan epic. Dan aku mau ngingetin sekali lagi, kalau adegan yang kusebutkan tadi adalah adegan-adegan filler, yang dimana ya itu adegan ditambahin. Aku yakin beberapa di antara kalian itu benci banget dengan adegan filler karena mungkin menurut beberapa orang filler itu cuma buang-buang waktu, nambah-nambahin durasi, isinya percakapan gak penting. Tapi tidak untuk di episode 5 ini. Di episode 5 ini, fillernya dieksekusi dengan baik. Bagaimana mereka bikin framingnya, bagaimana mereka menganimasikan semuanya, flow ceritanya, itu bener-bener bagus banget. Selain itu, aku mau mengapresiasi bagaimana studio-studio ini itu berhasil mengemas komedi di anime ini menjadi emas, terutama bagian ekspresi mereka. Komedi di anime ini sangat-sangat tergantung dengan ekspresi yang dikeluarkan Anya, terutama ekspresi-ekspresi anehnya, yang kemungkinan itu nggak keluar di anime lain. Bentuk fanservice yang mereka kasih itu berupa kelakuan goblok Anya dan muka-muka goblok yang dibuat oleh Anya, yang benar-benar menjadikan Anya sebagai ikon di anime ini. Aku suka bagaimana cara mereka mentransisikan muka Anya yang normal menjadi muka senyum yang kurang ajar. Mana ada orang yang senyum kayak gitu, tapi transisinya yang di anime benar-benar bagus. Ditambah lagi adegan-adegan wholesome yang melibatkan Anya, dan itulah yang membuat Anya menjadi ikon yang absolut di anime ini. Kedua orang tuanya Anya mempunyai tugas untuk menjadi mata-mata dan menjadi pembunuh bayaran, yang membuat cerita di anime ini menjadi sedikit menegangkan. Atau gampangnya, mereka bertugas untuk memberikan ketegangan dalam anime ini. Sedangkan Anya bertugas untuk mencairkan suasana dan menjadi komedi di anime ini. Kazuaki Shimada, desainer karakter dari Spy Family, sudah benar-benar bekerja dengan baik, terutama untuk menggambarkan ekspresi-ekspresi karakter di anime ini semakin menonjol. Dan ekspresi yang muncul di anime ini bisa menjadi ikon dan digunakan oleh banyak orang, terutama adegan senyumnya Anya. Ya, aku sendiri kesal ngeliat senyum itu. Dan percaya sama aku, anime Spy Family akan dikenang oleh banyak orang, dan dikenang dalam waktu yang lama karena benar-benar ikonik. Jadi, terima kasih kepada Cloverworks dan Wit Studio yang sudah merubah stereotype kalau episode filler itu pasti jelek. Sekarang, episode filler itu belum tentu jelek. Ada juga episode filler yang bagus. Contohnya, ya ini Spy Family di episode 5. Studio-studio seperti Cloverworks dan Wit Studio adalah studio yang benar-benar bertanggung jawab untuk bilang ke orang-orang, kau itu gak usah cuma baca manga, jangan baca manga doang, nonton anime juga. Itu, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan kata-kata itu. Sayang kalau kau cuma baca mangganya doang, tapi lebih baik kau nonton animenya. Itu kata mereka. Nggak kata mereka juga sih, tapi itu kata-kata dari aku. Gimana menurutmu? Apakah menurutmu anime ini adalah anime yang bagus di Spy Family episode 5? Atau ini adalah, kalau kau bilang anime ini jelek,
anime Spy Family episode 5 ini jelek karena nggak sesuai manga, kau butuh ke psikolog. Ya udah, jangan lupa kalau kau suka videonya kau like, kalau nggak suka ya udah. Kalau kau mau subscribe silahkan subscribe Clinton Studio dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video wibu lokal gitu. Dan juga kalau kau mau ngeliat live di Clinton, kau bisa datang ke Clinton Live atau kau bisa datang ke admin Yami kalau kau mau ngeliat-liat. Kalau kau mau follow Instagramku biar dapat info lebih cepat, ya silahkan follow Instagramku dan editor Clean Sound. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Stay clean and sound.